skala yang mikro, yang kecil. Kenapa begitu? Karena ketika dalam skala yang kecil, skala atomik itu, bisa itu foton itu bisa menunjukkan sifat gelombang maupun menunjukkan sifat partikel. Nah itulah makanya kemudian Heisenberg itu merumuskan sesuatu yang fundamental yang justru yang itu banyak mengagetkan banyak ilmuwan. Oke, kemudian saya akan menampilkan, sebentar ya, saya tampilkan dulu. This call is now being recorded. Semoga video ini dapat menginspirasi. Nah ini, oke, saya tampilkan videonya. Sebentar, saya skip dulu. Heisenberg's uncertainty principle. So here I have a green laser and I'm firing down towards the front of the room through a narrow slit. And that slit can be adjusted so it can be made narrower or wider. And the laser spot is projected onto a screen behind it. So what do you think is going to happen to this spot on the screen as I narrow the slit? Well, let's have a look. You see exactly what you'd expect. The spot gets narrower and narrower. The sides are getting cut off by the slit. Makes complete sense. And if you stop there, you would never realize that Heisenberg's uncertainty principle is at work. But if you keep going, something strange happens. As you make the slit even narrower, the spot starts to spread out. Isn't that incredible? You're making the slit narrower, and yet the spot on the wall is getting wider. The narrower you make it, the wider that spot on the wall becomes. To understand this, we have to look at Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle is normally written as delta x, delta p is greater than or equal to h on 4 pi. So what does this mean? Well, it's about the position and the momentum of a particle. So x is the position of the particle and p is its momentum. So delta x is the uncertainty in position and delta p is the uncertainty in the momentum. Now, if you multiply those two quantities together, they must always be greater than or equal to h on 4 pi. Now, h is Planck's constant, and that deserves a video all to itself, like this one by 60 symbols. But for our purposes, it's just a very small number. So in our everyday lives, we don't come up against this uncertainty relation because everything is much, much bigger than h. But as we narrowed the slit, we were decreasing delta x for those photons. So we were getting more and more precise about where the photons were passing through that slit. And at a certain point, you come to this limit, so that if you narrow this any further, you're going to break this uncertainty relationship. So what needs to happen is the uncertainty and momentum needs to go up. I should specify this is uncertainty and momentum in the x direction, in the horizontal direction. So if before photons were going perfectly straight, now they must veer off to the left or to the right to ensure that we don't break Heisenberg's uncertainty relation. And the more you decrease your uncertainty in position, the more narrow you make that slit, the more the uncertainty in momentum has to go up. And so if these photons are going to the left and the right, that's going to produce a much wider beam. It's really, really non-intuitive, but it's the way the world works. Must be the sun. What about he's really going to test you, right? Well, this is before you decide it's only a few blocks from here, but the longer you expect I can see our guest. I've got to say a big thank you to Professor Walter Lewin at MIT. He inspired me to make this video. And I also have to say a big thanks to the University of Sydney for letting me use their equipment, and especially to Tom and Ralph for helping me set this all up. Oh, and just one more thing. I should point out that this explanation of the experiment is slightly controversial. At least in that Henry from Miniphysics and I have been debating whether it's really that counterintuitive. I mean, if you see light as a wave, then all the light is doing here is diffracting. That's the phenomenon where if a wave passes through a slit, it bends at the corners and radiates out in all directions, and that explains the spreading of the beam. But that goes the
very nature of light. Is it made of waves or particles? That's something that I would like to explore in the coming weeks, so stay tuned for that. But Henry has an excellent video about Heisenberg's uncertainty principle, which I think makes it more intuitive and less spooky. So if you want to check that out, click on the annotation. It's a really good video. Oke, paham tadi yang akan dijelaskan dari ini ya, dari sini ini. Jadi ketika dia ini besar, lubangnya besar, itu ini. Ketika dia besar, ini besar, maka gambarnya itu bulat The gitu ya. slit can be adjusted so it can be made narrower or wider. And the laser spot is projected onto a screen behind it. So what do you think is going to happen to this spot on the screen as I narrow the slit? Let's have a look. Ketika lubangnya You see exactly what you expect. The spot gets narrower and narrower. The ketika slitnya itu diperkecil, maka yang tadinya bulat, cahaya laser bulat itu akan mengecil. sides are getting cut off by the slit. Makes complete sense. And if you stop there, you would never realize Nah, ketika diperkecil, dia makin mengecil lagi. that Heisenberg's uncertainty principle is at work. But if you keep going, something strange happens. Ketika makin dikecilkan, justru bayangannya akan As melebar. you make the slit even narrower, the spot starts to spread out. Nah, justru bayangannya membesar. Tadi pertama bola dikecilkan kan dia menjadi satu garis, ya, garis. Kemudian dikecilkan lagi, itu menjadi membesar. Isn't that incredible? You're making the slit narrower, and yet the spot on the wall is getting Nah, itu. Satu lagi, video lagi saya tampilkan ya. Nih ada lagi video. Oke, sebentar. Tampilkan lagi video lagi. Ini berikutnya adalah rumusan teorinya. Ini. In this video, I'm going to talk about Heisenberg's uncertainty principle. And I'm going to start with the equation. Delta X is equal to h divided by 4. So what exactly is this? When you think of X, what do you think of? X is basically the position of the axis. So delta X is the uncertainty of the particle's position. Delta P is the uncertainty of the particle's momentum. Now the momentum of an object is the product of the mass and the velocity of that object. H is Planck's constant. So what's the basic idea behind Heisenberg's uncertainty principle? The basic idea is this: the more we know about the particle's position, the less you know about its momentum. And the more you know about the momentum of the particle, the less you know about its position. Now, I need to know that we're not dealing with a single value. It's hard to know exactly the position of an electron, but rather, we're dealing with a range of values. Now, h, Planck's constant, is a very small number. It's 6.626 times 10 to the minus 34. So what this tells us is that Heisenberg's uncertainty principle applies to things that are very small. Things like an electron and a photon. Those are things that are very small. It doesn't apply for things that are very large, like a soccer ball or a car. It's not something that we can use. So let's see if I can illustrate this concept. Let's use a real life example. Let's say I have a ball on the floor, and I kick the ball towards the ground with a speed of 6 meters per second. If I know the speed of the ball, and let's say let's ignore air resistance and any wind effects. Let's say the ball is swinging under the influence of gravity. I can predict with good certainty where exactly this ball is going using the concepts of projectile
shot it horizontally from top of the cliff. Now, it's hard to predict the behavior of an electron. It might go straight, it might curve this way, it might curve that way. So I can't say with exact certainty that the electron is going to be right there. Rather, I can increase my certainty by saying it's going to be somewhere between these 2 points. So I can't give an exact point, but I can say it's going to be somewhere between those 2 points. So I need to speak with a range of values rather than one single value. And so whenever you're dealing with small things, you need to talk about probability rather than exact values. A good example to illustrate this is the toss of a coin. Now, if I toss the coin once, I can't tell with exact certainty if it's going to be heads or tails. It's completely random. However, if I toss the coin 100 times, I could say that it's going to be somewhere between 40 to 60 times that I'm going to get heads, because the probability is 0.5. So it's most likely to be around 50, but I can't say with exact certainty that it's going to be 50. So I can't give a single exact value. If I say it's going to be 50, my certainty will not be that great. It's a small chance it's going to be 50. However, if I speak in terms of a range of values, like 40 to 60, I can say I'm 95% confident that it's going to be between 40 and 60. But I might be maybe 5% confident that it's 50. So with events that I don't have control over, events that are random, it's hard to predict the exact value of what that event will be. However, you can increase your certainty if you speak in terms of a range of values. So let's say if instead of tossing the coin 100 times, we toss it 1,000 times. Now, I can't say with exact certainty that 560 times it's going to be heads, because you don't know what's that degree of certainty. However, I can say that I'm going to get heads somewhere between 450 and 550 times. So if I This is the set-off North Korea, U.S. and South Korean military exercises. They the coin 1,000 times, it's going to show up as head. Oke, saya kira kita hentikan cukup ini ya. Kayaknya kok kita cari yang bahasa Indonesia aja lah, nggak sulit dipahami. Nah, kita cari yang ketidakpastian Heisenberg ya. Kita cari yang bahasa Indonesia. Carikan dulu yang lebih ini aja ya. Yang siapa yang kira-kira bisa menjelaskan ketidakpastiannya secara bagus. Cari ya ini. Oke, ini ya, saya buka dulu satu. Moga-moga ini bisa menjelaskan. Benar ya. Moga-moga bisa menjelaskan ini kalau bahasa Indonesia. Ini bisa mulai. yang akan dibahas di dalam video. Jadi Cepat aja. ini secara garis besar
tahu berapa posisi itu nggak bisa ditentuin. Tidak mengapa. Kan sebenarnya Kita percepat aja. ini kan harus tambah dari seperti bukan ini posisi ini jadi posisi ada di celah tunggal ini juga bisa Cukup ya. Urusan cukup dah. Cukup. Ini nah sekarang aplikasinya ya. Aplikasi prinsip ketidakpastian Desember itu di mana sih sebenarnya? Sebentar, saya akan present ya. Oke, tadi sudah dikatakan bahwa menurut video yang pertama tadi, mana tadi ya? Ini yang pertama tadi ya. Bahwa ketika melewati celah tunggal, ini ada celah tunggalnya ya. Mungkin ini suaranya nggak ada ya, memang desainnya bukan suaranya ya. Ini ya, ketika melewati ini. Nah, ketika melewati sebuah sinar celah itu, maka di situ partikel-partikelnya itu mengalami difraksi ketika melewati celah itu. Nah, difraksi itulah yang menyebabkan ketidakpastian posisinya nanti ketika dia ini contohnya ini ya. Nah ini kan foton ya, laser itu foton. Jadi ketika dia melewati celah, foton itu mengalami difraksi. Difraksi itu kemudian membuat arah foton itu berubah. Nah, perubahan arah foton itu tidak bisa diprediksi. Makanya dikatakan sebagai ketidakpastian. Ketika melewati celah terus ada layar, maka foton menuju layar. Ketika melewati celah yang sempit itu maka arahnya itu nggak bisa diprediksi. Bisa ke atas, bisa ke tengah, bisa ke bawah. Nah itulah makanya dikatakan ketidakpastian itu. Itu ketidakpastian nih posisinya. Jadi ketika lebar celah itu diperkecil, maka momentumnya akan membesar. Nah, dalam aplikasi di dunia modern, di sini diterapkan pada komputer. Jadi komputer zaman sekarang itu mempunyai jalur-jalur ketika elektron bergerak itu istilahnya apa ya? Di dalam microprocessor itu kan ada jalur-jalur rangkaian itu. Nah itu dia mempunyai ketebalan berapa itu ya. Jadi kita cek ya ketebalan atau lebar ya, lebar jalur apa namanya ya pada prosesornya. Prosesor tentunya prosesor. Nah ini ya spesifik prosesor, kita cek ya. Prosesor itu mempunyai biasanya di dalam komputer kan prosesor itu mempunyai lebar data IBAS ya, data IBAS mana ya, bukan ini ya, prosesor contohnya ini prosesor i7 ya, i7
sekarang kan yang terbaru kan ini ya, i7. Ya. Nah, kita lihat i7 ini yang terbaru misalnya itu berapakah lebar jalurnya gitu. Biasanya ada disebutkan itu. Kalau melihat spesifikasinya, kita cek ya spesifikasi prosesor itu disebutkan itu dia berapa jalurnya dia. Ini apa nih status? Nah ini litografinya ini apa? 14 nanometer. Ini maksudnya 14 nanometer itu lebar dari ketika elektron lalu lalang itu di rangkaiannya tuh dicetak di kan ada cetak di PCB-nya itu tebalnya ini 14 nanometer ini. Bahkan yang terbaru 10 nanometer yang terbaru. Contohnya ini komputer yang saya pakai, laptop saya itu mempunyai ketebalan jalurnya itu 10 nanometer. Itu sampai saya ini teknologi yang paling kecil lebarnya. Kalau lebih kecil lagi, maka akan menghadapi efek kuantum, itu ketidakpastian. Bisa jadi itu membawa data, nanti datanya akan berubah. 0101-nya dalam mode 01 kan bisa jadi berubah. Ini 14 nanometer itu menurut saya masih ada lagi yang kecil lagi. Saya tunjukkan lagi ya, yang spesifikasi lebih kecil lagi. i7 yang lebih tinggi lagi. Generasi ke-11 ini mungkin ya. Generasi ke-11 nih. Nah, tulisannya generasi ke-11. Kita lihat generasi ke-11 itu muka-muka ini menunjukkan yang paling kecil. Ini mana ya? Ini berada di 1700. Ini kan ya, coba ya tak buka nih. Generasi yang frekuensinya tinggi. Ini kan sekarang tuh makin canggih ya prosesor ini kan ya. Ini coba ya kita buka. Kita lihat spesifikasinya. Prosesor ini mempunyai lebarnya berapa? Masih nano ini 14 nano. Kalau yang komputer saya itu 10 nano. Yang apa itu? Nah, kita lihat dulu. Atau cek ini spesifikasi komputer saya. Nah, kita cek dulu. Spesifikasi setting. Kita lihat dulu ya. Komputer, device, sistem. Mana ya? Ini menjadi sistem. Akhirnya gimana ya? Nyari. Waduh, ini itu. Ini sistemnya kita. Display standar output. Gimana caranya melihat ini ya? Sistemnya komputer sendiri apa? Terus saya juga praktek ini. Ada yang tahu nggak cara melihat sistem komputer? Lewat library, Pak. Library? Iya, Pak. Yang mana itu? Explorer biasa, Pak. Explorer biasa, Pak. Explorer ini. Terus? Kemudian itu diklik yang itu Pak, home. Apa itu? Oh, yang atas ini ya? Ke komputer dulu, Pak. Pemain komputer? Di mana main komputer ini? Di PC, Pak. Di PC. Di PC yang bawah itu, Pak. Oh, yang dibuat sendiri? Ya, aduh, atas itu, Pak. Yang mana sih? Saya terus nangkapin. Di PC yang biasa. Ini, oh ini. Terus masuk? Sistem properties, Pak, atas, Pak. Sistem properties. Yang mana ini? Ke atas. Kanan, Pak. Oh ini. Properties ini, Pak. Oh iya, coba ya. Kita buka ya. Terus masuk di device itu ada ini. device nih, Pak. Oh iya ini
Ini prosesor komputerku ini. Kita lihat ya jalurnya itu berapa. Mana ya jalurnya? Prosesor Intel. Kita cek aja gini ya di apa? Ini ya 1065G7 ini. Kayaknya ini ya kodenya. Ya 1065 ya. Kita cek di ini internetnya. i7 tadi yang 1000. i7 ini ya. Ini kayaknya dia. Kita cek ya. Jalurnya itu berapa gitu. Kalau penjualnya bilang ini jalurnya 10 nano gitu. Jalur rangkaiannya. Nah, bener kan? Kita bener ya. Ini jalurnya ini 10 nano. Ini saat ini teknologi yang paling kecil ini. 10 nano. Jadi rangkaiannya itu kalau lihat di rangkaian kan ada PCB yang di print itu ya. Itu tebalnya itu printannya itu 10 nano. Itu maksud minimalnya itu. Kalau lebih kecil dari itu kesulitan menyetaknya itu sulit. Sulitnya itu ya mungkin harus ini apa nanti kalau terlalu berdempetan juga terus nanti ketika elektronnya lewat itu nanti mengalami efek pemanasan karena kan elektronnya dari tubuh dulu efek pemanasan juga terus juga mengalami ketidakpastian jadi efek kuantumnya muncul ini ya tadi kan ada 14 nano ini 10 nano ini gitu jadi itulah efek kuantumnya jadi ketidakpastiannya itu makin kecil jalurnya atau X-nya makin kecil maka efek ketidakpastiannya makin besar momentumnya juga makin besar jadi itu penjelasannya itu ya ada ini yang tadi kan ada yang ini 14 ini 14 nano ini ya teknologi yang terbaru itu ini 10 nano yang saya gunakan ya itu memang ada riskan juga ya riskannya itu kalau makin kecil tuh akan datanya bisa berubah itu kan repot ya kalau berubah datanya ya, jadi itu aplikasi untuk ketidakpastian Heisenberg jadi persamaannya itu bisa dilihat di modul saya modul ya di sini modul saya itu di sini ada nah ini ya jadi persamaannya ada di modul bisa dilihat di sini persamaannya di halaman ya halamannya itu gelombang de Broglie habis gelombang de Broglie itu ketidakpastian SM nah ini ya ketidakpastian Heisenberg jadi Heisenberg itu merumuskan persamaan ketidakpastiannya itu berdasarkan percobaan celah tunggal. Jadi ketika dia melakukan celah tunggal itu dia melihat bagaimana kok bisa antara tadi kan seperti yang di percobaan tadi kan makin kecil celahnya maka justru membesar kan. Jadi kan ada titik baliknya itu. Jadi makin pertama membesar terus makin kecil lama-lama jadi membesar. Ini yang dari ini yang dari sini. Nah ini kan tadi kan dari sini ya. Ini ya celahnya itu lebar. Celah lebar itu menghasilkan ini bayangannya itu ketika celah lebar ini. Ketika celahnya lebar jadi bulat ini kan lasernya dia punya bulat. Tapi ketika diperkecil ya, perkecil lagi, diperkecil lagi, lama-lama akan menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini bayangannya. Perkecil lagi, ini diperkecil lagi, ini sampai kecil. Bayangannya sampai kecil. Nah ini makin besar. Itu ketika makin kecil di sini, makin kecil tuh terus
main di sini. Kan pertama tadi kan bulat ya, terus diperkecil dia ini makin kecil. Tapi ketika dia melewati sampai batas tertentu, makin jadi lebar, makin lebar. Jadi ini eksperimen yang mudah dicerna ya, sederhana ya, bisa dicerna. Jadi ketika dia celahnya itu, jadi ketika foton melewati celah. Jadi ketika foton, jadi ini ada celah misalnya, ini celah. Nah, ini ada celah ini ya. Celah kisi. Nah, foton sebagai kuanta itu dia seperti gelombang kecil gitu, satu satuan. Itu ketika melewati celah ini, dia akan mengalami difraksi. Jadi akan menyebar jadinya. Nah, itulah. Nah, ketika melalui difraksi itu, jatuhnya ke layar tuh nggak bisa diprediksi. Jadi gini, maksudnya jika ada satu foton gitu aja ya, satu foton gitu ya. Satu foton lewat gitu. Ini ada foton. Nah, ini foton lewat. Itu gambar foton gimana ya? Bentar. Gambarnya kurang bagus ini. Gambarnya ini bulat aja ya. Nah, foton lewat. Nah, jatuhnya di layar ini nggak bisa diprediksi. Ketika celahnya ini menyempit ya, apakah lurus sini? Apakah dia ke atas sini? Atau apakah ke bawah sini? Itu pure tidak bisa diprediksi, murni nggak bisa diprediksi. Nah, itu yang disebut sebagai ketidakpastian ya. Dalam sistem itu ini disebut ketidakpastian. Jadi karena nggak pasti itu, maka dia nggak bisa diprediksi jatuhnya kemana, nggak bisa diprediksi. Jadi itu ya, itu belum ada yang bisa menjelaskan secara detail ya teorinya. Kenapa kok dia nggak bisa diprediksi? Tetapi Heisenberg mencoba membuat hal yang sederhana dengan mengatakan bahwa ini delta X-nya kalau dikalikan dengan delta momentum, maka harus lebih besar sama dengan H/4pi. H/4nya adalah batasnya ya. Jadi tidak boleh di bawahnya nilai H/4pi. H itu adalah tetapan Planck. Jadi ini bisa ditulis juga sebagai atau ini ya, H/2 gini ya. Bisa, bentuknya gitu bisa. Nah, dalam penjelasan di modul saya jelaskan di sini untuk mendapatkan ya, jadi dianggap sebagai foton sebagai paket gelombang yang berbentuk Gaussian. Ini Gaussian. Maka fungsi gelombangnya ini menggunakan fungsi ini transformasi Fourier ini sebagai fungsi dalam bentuk gelombang cos kx ini ya. Menggunakan kx karena kx adalah bilangan gelombang, ini kx adalah penyebarannya ya, bilangan gelombang. K itu adalah 2pi per lambda. Sehingga grup gelombang itu bergantung pada delta x dan delta k. Nah, nilai minimum perkalian delta x dan delta k itu sesuai dengan bentuk gelombangnya. Nah, bentuk gelombangnya apa? Gaussian ya. Kalau Gaussian, maka nilai delta x dan delta k itu nilainya setengah. Tapi gelombang kan kebanyakan tidak Gaussian, macam-macam ya. Maka ditulis saja ini lebih besar daripada setengah. Ini nilai minimum ini. Setengah itu nilai minimum. Jadi sama dengan setengah itu nilai minimum. Karena paling minimum Gaussian, maka dikatakan sama dengan setengah. Tapi kebanyakan gelombang itu ini bentuknya bukan hanya Gaussian, ada banyak gelombangnya. Makanya ini kemudian muncullah lebih besar sama dengan. Itu maksudnya apa? Karena di dalam paket gelombang itu tidak hanya Gaussian, tapi banyak macam jenisnya. Nah, ini yang paling minimum adalah Gaussian. Gaussian itu bentuknya gini. Ya.
namanya kurva normal. Jadi kalau dalam pendidikan itu disebut kurva normal ya. Kalau ini potong tengah ya, potong tengah, ini kan bentuknya kurva normal. Nah inilah bentuk gelombang Gaussian. Ini di de Broglie kan ada ya, paket gelombang de Broglie, bentuknya kan seperti ini. Jadi karena ini minimum, maka paling kecil adalah setengah. Jadi istilahnya nilai minimum perkalian antara X, delta X, dan delta K itu besarnya minimum itu adalah setengah. Nah karena bentuk gelombang itu tidak, yang paling minimum adalah setengah, kebanyakan tuh banyak lebih besar dari setengah, maka persamaannya ditulis ini lebih besar sama dengan. Nah kemudian diterapkan bahwa gelombang de Broglie itu adalah lambda sama dengan H per P itu momentum, H itu tetapan Planck, maka ini nanti bisa diganti nih delta K-nya. Ingat delta K adalah berapa nilainya itu? Nih, delta K itu 2pi per lambda. Kalau lambda dimasukkan sini, maka jadi 2pi kali momentum per H. Ini kan ke bawah, ini jadi di bawah, hanya P-nya jadi di atas, jadi kebalik gitu ya. Nah, kemudian kalau saya diferensialkan terhadap P di dk dp, jadi diferensial dk ini kalau diferensialkan ya, jadi K tadi kan gini, jadi K itu sama dengan 2pi per lambda, di mana lambda itu sama dengan H per P. Jadi di sini K itu sama dengan 2pi kali P per H. Oke, nah saya diferensialkan dk dp itu sama dengan 2pi per H itu ya, P per H. Atau saya dalam bentuk selisih dk itu sama dengan ini, saya ganti 2pi delta P per H. Oke. Nah, tadi dikatakan bahwa delta X kali delta K itu lebih besar sama dengan setengah. Oke, delta K-nya saya ganti. Delta K saya ganti menjadi ini. Berarti menjadi apa? Delta X dikali 2pi per delta P per H itu ya. Itu sama dengan lebih besar sama dengan 1/2. Oke, jadi kalau dipindah, sebentar saya pindah ke sini ya. Saya pindah delta X kali 2pi delta P per H itu lebih besar sama dengan setengah. Oke, hanya saya pindah ya, 2pi-nya saya pindah, maka delta X kali delta P itu lebih besar. Ini kan yang hanya pindah ke atas, berarti H per 2pi pindah ke bawah menjadi 4pi. Nah ini dapatnya ini dari ceritanya itu. Bisa dilihat di modul di sini. Ini ya, jadi ketemunya ini. Nah, ini ada H coret ya, H coret. Jadi ini bisa disamakan. Jadi atau ini ya, atau delta X delta P ya, H coret per 2, di mana H coret itu kan sama dengan H per 2pi. Nah itu ceritanya mengapa muncul ini adalah yang menemukan adalah Heisenberg, ilmuwan Denmark kalau nggak salah, saya lupa itu Heisenberg itu dengan mana. Tadi disebutkan ya, tadi siapa itu yang mahasiswi tadi menyebutkan. Nah kemudian untuk ini ya, energi itu sama dengan momentum kuadrat per 2m. Kok bisa gitu ya? Dari mana? Kita cek ya. Jadi energi atau E itu sama dengan energi kinetik ya, setengah
V kuadrat gitu ya. Nah, momentum itu adalah kan V kuadrat ya. V kuadrat. Jadi saya bisa buat seperti ini. Massa kuadrat V kuadrat per 2M. Ya kan? M dengan M dihapuskan sama seperti sebenarnya kuadrat gitu ya. Maka energi itu sama dengan, nah itu massa kali ya, momentum kuadrat per 2M. Nih, ya. Jadi bisa dibuat seperti itu. Nih, kuadrat. Nah, itu diferensialkan energi terhadap momentum. Maka ini menjadi 2P per 2M. Ini terus dp-nya pindah ke atas, delta jadi delta. Ini jadi ini. Nah, kemudian diganti. Jadi ini kalau di delta P-nya itu kan sama dengan M per P ya, kali E gitu ya. Jadi kalau ini ya delta E delta T ya. Jadi ini nanti yang diganti itu ini. Jadi delta P-nya kita masukkan sini, delta P masuk ke sini. Ya, kalau delta P dimasukkan di sini. Atau gini, ini kan energi sama kalikan waktu. Ini kan energi tadi. Delta P per M ya, dikalikan waktu. Nah, P itu adalah MV, jadi ini dicoret P M-nya dicoret, berarti delta P M V ya. Jadi V kali delta X ya. V dikali delta X adalah V dikali delta T adalah delta X. Jadi ini delta P, delta X, delta P itu identik dengan ini. Delta X, delta P itu identik dengan delta E, delta T. Caranya pembuktiannya terbalik ini ya. Jadi misalnya ini E-nya ini ya, E-nya diganti dengan ini, P ini. Terus ini MV, M-nya tidak dicoret, V kali delta T sama delta X. Jadi artinya apa? Delta X, delta P itu sama dengan delta E, delta T. Gitu. Atau kalau mau bukti terbalik ini disisipkan ya. Jadi ini delta P sama dengan M per V gitu ya. Masukkan sini. Kalau dibalik ya, coba kita balik. Jadi kalau kita balik kan di sini delta E sama dengan P delta P per M. Oke, atau delta P sama dengan M per P kali delta E. Oke. Nah, kemudian delta P sama dengan M P ya. Tadi apa? P-nya di bawah ya. Berarti M per P delta E. Ini ya delta E. Nah, ini bisa menjadi M per MV gitu ya. MV delta E. Nah, ini coret-coret. Berarti delta E per V. Nah, tadi disebutkan bahwa delta X kali delta P itu sama dengan, lebih besar sama dengan H per 4I. Oke, kalau saya masukkan ya, di sini saya masukkan, berarti delta X dikali delta E per V ini lebih besar sama dengan H per 4 V. Nah, ini jadi delta X jadi kan ini V sama dengan X per T gitu ya. Atau X sama dengan P kali T gitu kan. Nah, saya diferensialkan dx dt itu sama dengan apa? V kan? V. Atau
delta X itu sama dengan V delta T. Oke. Sekarang kita ganti. Yang di sini delta X-nya di sini kita masukkan. Kita masukkan ya. Berarti V delta T ya, dikali dengan delta E dikali V. Nah, lebih besar sama dengan H/4 pi. Nah, ini kan V-nya saling menghapus ini ya, saling menghapus. Maka dikatakan bahwa kalau kembali ke sini, ke samping sini, berarti delta E kali delta T itu lebih besar sama dengan H/4 pi. Nah, ini. Jadi selain delta X delta P, ada juga ketidakpastian energi dan waktu. Jadi kalau ini, yang di sebelah sini kan ada, yang di bawah ini, di sini kan delta E delta P, maknanya sama dengan di atas. Kalau di sini kan, kalau posisinya menguat, maka momentumnya mengecil. Kalau posisinya mengecil, momentumnya menguat. Tadi kalau difraksi ya, kalau celahnya makin sempit, maka dia akan menyebar kemana-mana fotonnya. Nah, dengan ini sama dengan ini. Kalau energinya mengecil, maka waktunya akan membesar. Selisih waktunya. Tapi kalau energinya besar, maka selisih waktunya akan kecil. Jadi perkalian ini itu harus konstan. Jadi ini nilainya harus konstan perkaliannya. Nah itu. Ini nilainya gini. Nah itulah ketidakpastian Heisenberg ya. Ini kemudian contoh-contoh soal. Mungkin ada pertanyaan? Silakan kalau bertanya. Jangan lupa mengisi daftar aja di UCW. Silakan mengisi di UCW. UCW-nya kita lihat ya. Tadi sudah saya buka itu kelas C. Itu masih ini ya. Pertemuan ke-6 dengan saya. Silakan diisi di UCW-nya. Jangan lupa nanti kalau waktunya tidak sempat isi. Ya sambil menunggu UCW-nya ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya. Sudah jelas tentang ketidakpastian Heisenberg? Moga-moga udah jelas ya. Jadi menggunakan ini apa? Menggunakan apa? YouTube ya, YouTube untuk melihat itu. YouTube di situ, YouTube itu kalau bisa yang luar negeri ya. Kalau luar negeri itu biasanya lebih akurat. Prinsipal ya. Nah ini. Jadi di sini ada macam-macam gitu ya. Yang tadi kita ini ya, yang tadi ini. Jadi ketika ini kecil, X-nya kecil, maka dia elektronnya itu ke kiri ke kanannya membesar, sehingga dia delta momentumnya jadi membesar. Ini delta momentum ini. Itu jadi penjelasannya mudah-mudahan bisa dicerna gitu ya. Kalau yang ini terlalu panjang lebar ya, cari yang apa ya, yang kecil. Video itu bagusnya yang 5 menit gitu. Nah ini ada miskonsepsi di Heisenberg Principle. Kita lihat aja, ini penting ini ya, miskonsepsinya. Kita cek ya. Miskonsepsi terjadi pada
Sebentar ya, kita lihat ini apa istilahnya miskonsepsinya. Nah, ini hal yang tentang miskonsepsi itu penting ini ya. Kita cek. Oke, Heisenberg principle, uncertainty principle ya. Cek ya. Kita besarkan full screen. The Heisenberg uncertainty principle has to be one of the coolest and also one of the most misunderstood and used ideas in physics. So, before I explain it to you, I want you to pick which of these three statements you think is the uncertainty principle. Now, this isn't too embarrassing. It's because it really helps to know where your preconceived understanding is flawed to be able to fix it. So, please do it. It's for your own good. And even if you don't know the principle or none of them seem perfect, just pick the one that sounds most right to you. And in the corner of the video, you can find a poll where you can enter your guess. Please pause the video now to read all of these and decide. Alright, I hope you've made your choice. Maybe you'll be surprised, but both 1 and 2 are very wrong. They demonstrate quite fundamental misconceptions about quantum mechanics. But what's worse, they make the Heisenberg uncertainty principle sound like it's about measurement. Here's the thing, it's not about measurement. The principle works whether or not you ever measure the particle. But before I explain that, let me try and convince you that the other two options really are just not right. Option 1 first. The really big issue with this option is that it says quantum particles really have a position and a momentum, just like classical physics, but they're just shy of it. This is not at all what quantum mechanics says. What quantum mechanics says is a particle doesn't have just one pace or one speed it's going at. Instead, while they're not observed, they can be in what we call a superposition of many places and many speeds. But, say you do go to object, you can only measure one point about the particle. So, let's say you're measuring the position. You're not going to see it in all of these places. It will just be in one. And it will pick which one randomly. And so, that's one reason the first answer is wrong. When you measure a particle, it doesn't tell you some range of places or any other information about where it is. It just turns up in one single place. And what's worse is, you can't measure again and hope to see all these other spots. Now it's not in a superposition of different positions anymore. If you measure it again, it will certainly be in this place. In the language of quantum mechanics, a measurement collapses the state. So the particle is no longer doing what it was before. So it's pretty meaningless now to measure the speed and try and deduce anything about the particle's speed before you measure anything. So you've ruined the original state. I mean, you can measure the speed just like the position, and it will tell you just one speed. But that is in no way the speed the particle was really going at, or even related to the superposition of speeds the particle was in originally. So, in summary, the particle didn't have just one speed or position. But let's say you measure it, say its position, it would only tell you one of the places, and each one is random. Plus, you can't ask it again to get more information because it's no longer in a superposition of places. And worse, you can't ask the particle about its momentum now. The value you get is completely unrelated to the original superpositions of momentum. On the other hand, this option says that the particle really has one speed and one position, and that you can get some range of information about the particle's position, and that you can then go and ask about the momentum as well. Great celebrities for Karen to see Satan Panic in the world of esports. Iklannya banyak ini. Tuh. What about the second option? This has got to be one of the most popular explanations of the uncertainty principle, and it's just so confusing because it's completely unrelated to the uncertainty principle. The principle is not about some very specific setup for measuring position. Implying that it is leads people to ask the very sensible question, well, why don't I just come up with a better way to do it? The Heisenberg uncertainty principle is not about measurement at all. I'll explain in a sec, but first let's address the issues of this one.
it has some pretty similar misunderstandings that the particle really has one position and one momentum, and we're trying to outwit it to find them both out. It also seems to say that the uncertainty from knocking the particle or in some other way disturbing the particle via measurement. Like I said before, the uncertainty has nothing to do with measurement. It's actually about the range of different Sebentar, ini bisa di ini ya, di transit ya. Oh ini ya. Harusnya tadi dari awal ya. This range is the uncertainty referred to by the principle. But uncertainty is a sort of unfortunate term for it. Uncertainty makes people think that there is a speed, but we're uncertain about what it is. But no, quantum mechanics is so much weirder and more exciting than that. I mean, this second option is basically classical. There's pretty much nothing there that you wouldn't expect from real life. Quantum mechanics is not what you'd expect from real life. So let me explain the real Heisenberg uncertainty principle. As I was saying before, the particle is in a superposition of many places, but it's not usually equally in all of those places. Some places are weighted more heavily, which means that if you were to measure it, it's more likely to turn up in one of those places. But we're not going to measure it, okay? There's no measurement in this entire thing, just to make that clear. Now, let's say a particle is most likely to turn up in certain areas. There's a way to mathematically describe the total size of these likely areas. We'll use the symbol delta x. So a particle could have a really small delta x, which means that it's mostly in a superposition over a very small area. Which again means that if we were to measure where it is, then we could make a pretty good guess about where the particle will turn up. This is probably why the term uncertainty is used to describe delta x, because it means how much we're uncertain about what result we would have if we were to measure it. I just don't like that word because of the connotation that the particle really is in one place, but we didn't have enough knowledge to know where. No, even with all the knowledge that quantum mechanics says is possible for anyone, there is still this randomness when you measure. Okay, so we can similarly talk about momentum. The particle is in a superposition of speeds. So which speeds are weighted the most heavily? Again, you'll find some range, and you quantify the size of this range mathematically in exactly the same way, and call it delta p. Now we have the stage set for understanding that famous misused equation. What it says is, in quantum mechanics, delta x and delta p can't both be as small as you want. See, if delta x was really small, but so was delta p, their product would be very small. And that's no good. It has to be bigger than this number. This is significant because while it's true that in quantum mechanics we know that the particle is in a superposition, we might have wanted to minimize how bad this is. We might have thought, well, at least if the particle won't just go at one speed, we could come up with a way to really narrow down the range of speeds in the superposition. And then, even if we had to accept that the particle is in a superposition of many places, at least we can make it mostly in one small area. Then this particle has almost one speed and almost one position at a time. And that means it's almost a classical particle. So it'd act almost the way we'd like it to. But the Heisenberg uncertainty principle destroys that possibility. There is no way to make a particle almost classical in position and almost classical in momentum. One or both have to give. The world is quantum, not classical, no matter what we wish. Astaga, If you're new here and you've made it to this point, I'm honestly impressed. I'm pretty sure that plenty of these points seem really odd or were poorly explained. But if you're interested in knowing the details of quantum mechanics, then you can start. Oke, ini kalau sarikan apa di istilahnya diringkas gitu, disimpulkan. Kalau disimpulkan tuh di situ dikatakan bahwa pertama kita kalau membicarakan delta x itu bukan arti pengukuran,
delta H, delta P itu bukan arti pengukuran. Karena apa? Kalau kita mengukur, maka kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang diukur. Karena kalau mengukur kan pakai apa caranya mengukur? Kita melihat itu pakai apa? Kan nggak ada skala yang sampai penggaris yang ukurannya sampai atom itu kan nggak ada. Atau kita mengukur pakai mikroskop elektron. Nah, ketika sebuah partikel dipakai mikroskop elektron untuk dilihat posisinya, maka ketika dilihat detik berikutnya itu posisinya berubah. Kenapa berubah? Mikroskop elektron kan menggunakan elektron sebagai untuk melihatnya itu menggunakan elektron. Jadi ketika diperbanding elektronnya kemudian dikembangkan, diperluas sehingga bisa muncul image gambarnya. Tapi kalau dalam skala atom, ketika elektron membombardir sebuah atom, maka atom itu akan terlempar. Jadi sulit untuk mengukur posisi, sebenarnya itu suatu yang sulit. Jadi makna posisi di sini adalah kebolehjadian atau istilahnya probabilitas statistiknya itu. Jadi posisi bukan makna sebagai makna biasa, tapi sebagai makna statistik atau probabilitas. Itu. Jadi itu makna yang di video tadi menurut saya itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke berikutnya, yaitu ini, mekanika gelombang Schrödinger. Nah, mekanika gelombang Schrödinger ini adalah untuk menggambarkan, sebenarnya untuk menggambarkan bagaimana sih gelombang mekanik bagaimana sih bentuk mekanikanya daripada partikel yang kecil. Karena ketika partikel itu sangat kecil, maka gelombangnya akan membesar. Masih ingat? Sepertinya kalau kelereng kalau bergerak kan lurus gitu, sebenarnya dia ada gelombangnya, gerak gelombang. Tapi geraknya itu, gelombangnya itu sangat kecil, panjang gelombangnya sangat pendek, jadi nggak kelihatan. Tetapi kalau dalam bentuk foton sebagai partikel, maka dia akan, gerakannya itu, gelombangnya akan kelihatan, karena membentuk gelombang gerakannya itu. Nah, itu kemudian oleh Schrödinger berusaha dibuat rumusannya secara matematis. Dia ingin menjelaskan sebenarnya bahwa Schrödinger itu tidak begitu percaya pada mekanika kuantum. Jadi dia berusaha merumuskan gerakan daripada atom-atom itu. Dia nggak percaya pada Heisenberg, juga nggak percaya. Dia itu lebih cenderung pada teori klasik, mekanika klasik itu. Nah, makanya dia berusaha menggambarkan gerak dari partikel-partikel yang ukuran kecil itu ke dalam bentuk persamaan gelombang. Nah, ini makanya dikatakan mekanika gelombang Schrödinger. Nah, dasarnya dari sini, kerapatan arus probabilitas. Nah, ini tadi dalam skala posisi kecil atom, maka gerakan daripada partikel itu lebih cenderung ke probabilitas, bukan ke aspek posisi yang nyata itu bukan, tapi lebih ke probabilitas. Karena kalau kita mengukur secara nyata itu nggak mungkin, karena kan mengukur atau melihatnya pakai mikroskop elektron, sedangkan mikroskop menggunakan elektron untuk membombardir itu, maka posisi atomnya akan nggak jelas, akhirnya terpental karena elektron terpental. Maka lebih baik menggunakan probabilitas itu. Oke. Nah, dalam penggunaan probabilitas ini ya, di sini Schrödinger mengatakan bahwa kerapatan probabilitas untuk menemukan partikel itu disimbolkan oleh ini P, ini fungsi gelombangnya, ini ada konjugat, ini ada tanda bintang. Bintang itu maksudnya konjugatnya. Jadi ini gelombang, terus ini konjugatnya. Nanti akan dijelaskan konjugat itu maksudnya apa, itu akan dijelaskan. Nah, integral antara posisi 1, X1 dan X2 dengan kerapatan probabilitas terhadap jarak dan penampang lintang, ini kan berarti volume ya, volume, maka bisa dimaknai sebagai perkalian fungsi gelombang dengan konjugatnya. Nih, jadi dikatakan
kerapatan probabilitas menemukan partikel itu adalah ini. P sama dengan fungsi gelombang psi kali konjugatnya. Ini variabel X dan T ya. Di dalam gelombang ini, persamaan gelombang ini ada variabel X dan T. Nah itu. Nah karena dia berbentuk ya, dari misalnya dia partikel itu bergerak ya, dari suatu daerah terus menuju ke daerah, itu kan artinya masuk ke volume tertentu. Istilahnya pada daerah masuk terus keluar dari daerah itu, dia menerobos daerah itu, maka dibuat persamaan seperti ini. Ini adalah penampang lintangnya, terus ini adalah diferensial terhadap T. Jadi, ini kalau didifferensialkan, nanti kan ini T, ini delta A, nanti kalau didifferensialkan jadinya ini P dx ini ya, delta A dengan delta A ini saling menghapus, ketemu P dx. Nah, P itu adalah ini, perkalian fungsi gelombang dan konjugatnya, maka didapatkan ini. Nah, persamaan ini itu menggambarkan penerobosan partikel pada suatu daerah tertentu. Ini kan ada X1, ya, ini X1 pada jarak X1 sampai X2, itu ini integralnya ini. Jadi dia menerobos, penampang lintangnya di sini adalah A. Nah, jadi volumenya berarti dx kali dA. Nah, di sini ketika menerobos, maka terjadi perubahan antara S2 dan S1 karena dia mengalami ada di daerah ya, kerapatan arus probabilitas ini ya. Ini diberi simbol S ya, S. Jadi di antara S1, S2 itu terjadi perubahan. Bisa jadi kalau biasanya menerobos itu terjadi penurunan kerapatan arus probabilitas. Nggak mungkin 100 partikel menerobos, nanti 100 partikel keluar semua, itu nggak mungkin. Pasti ada yang tertinggal di dalam karena berinteraksi dengan zat yang ada di dalam sini. Sehingga kerapatan arus probabilitasnya akan berubah. Nah, kalau disederhanakan, tadi kan simbolnya P ya, ini ya. Di sini simbolnya P, kita ganti menjadi S ini ya. Kerapatan arus probabilitas. Ini ya. Ganti dengan S ini. Maka persamaannya jadi seperti ini. Jadi kerapatan arus probabilitas itu adalah do T integral psi konjugat dx ini. Nah, karena ada konjugatnya, ini kan didifferensialkan terhadap P. Ini bisa jadi gini, satu dianggap konstan, ini yang konstan dulu, terus ini diferensial terhadap psi, terus gantian psinya yang konstan, terus diferensial terhadap psi konjugat, gitu. Nah, dalam persamaan Schrödinger yang bergantung waktu, ini dikatakan seperti ini ya, ini adalah bergantung waktu, ini ada do T, do C kuadrat, do X kuadrat, ini dikatakan persamaan Schrödinger bergantung waktu. Nah, kalau dimasukkan di sini ya, kalau didifferensialkan terhadap T, ini kan, ini ya, ini saya diferensialkan terhadap T, ini ada fungsi gelombang, ini belum sampai sini ya, jadi nanti akan diulang lagi. Jadi misalnya ada fungsi gelombang, kalau saya diferensialkan dengan T, fungsi gelombangnya, maka akan menghasilkan seperti ini. Kok bisa seperti ini? Gimana sih? Ini dibalik aja ya. Ini kan ada do psi do T, ini I-nya ke sini, ke samping ini. Do psi ke ini. Jadi ini tetap ya. Ini cuma I imajiner kali H coret itu pindah ke bawah di sini. Ini ya. Nah ini ya. I-nya pindah. Terus ini I-H juga. Nah, kan ada H coret juga. Berarti ini jadinya kan kuadratnya hilang. Tinggal satu ya. Sesuai dengan ini kan, nih lihat nih, tinggal satu. Nah, konjugatnya, ingat ya, konjugat tuh berlawanan dengan imajiner. Kalau di sini imajinernya negatif, ini ada I, imajiner negatif, maka konjugatnya jadi positif. Ini jadi positif. Ini positif imajiner positif, maka di sini jadi negatif. Itu gitu. Cara menentukan konjugat dan tidak itu gitu. Nah, kemudian dimasukkan. Ini kan tadi ada yang di depan tadi itu kan ada ya. Nah ini ya.
dosi do T-nya dimasukkan. Dosi do T dimasukkan. Jadinya ini dosi do T dimasukkan. Jadi bersama jadi seperti ini. Kalau diselesaikan lagi, nah kemudian selesaikan, itu akan menjadi seperti ini. Ini lebih ringkas lagi ya. I H coret per 2M itu dikeluarkan karena dia konstan. Kemudian yang diintegralkan itu yang ini. Ini dikeluarkan sehingga, nah ini kan hilang ya, jadinya dx2 x2 hilang, sehingga kerapatan arus lurus itu jadi seperti ini. Minus IH coret per 2M, terus dalam kali konjugat diferensial dengan tidak konjugatnya. Ini ada simbol negatifnya di sini. Nah, untuk sebuah partikel bergerak dalam arah X positif, momentum PS diberikan pada posisi ini. Jadi momentum ini, jadi ini bisa dirubah ya. Jadi bentuk fungsi gelombang yang tadi di atas ini, itu bisa menjadi ini, momentum C. Dapatnya dari mana? Nah itu mestinya nanti akan ini melihat fungsi gelombangnya. Jadi kalau nggak melihat fungsinya nanti nggak bisa tahu ini. Kalau bisa ketemu Pepsi nanti akan ditunjukkan. Sementara ini dulu ya. Ini ngambangnya di sini dulu. Ini juga nanti akan ditunjukkan nih. Nah kemudian do C do X ini terus dimasukkan ke sini. Di sini. Kemudian ada momentumnya ini I-nya naik ke atas, H-nya ke bawah. Ini kan dimasukkan. Nanti ini sementara ini ditunda dulu ya untuk mengetahui apa, nanti akan dijelaskan. Nah kemudian hasilnya ini kalau dimasukkan ini, hasilnya ini. Nah ini kalau disederhanakan kan hanya habis I dengan I kuadrat. I kuadrat itu minus 1. Minus 1 kali minus jadinya positif ya. Jadi adanya itu jadi P M C konjugat. Nah, PX itu sama dengan kalau teori de Broglie kan H kali K ya. Jadi H kali K atau H per lambda. Lambda itu sama dengan 2pi per K. Atau K sama dengan 2pi per lambda. Jadi ketemunya ini. Jadi momentum itu ini kan momentum. Jadi momentum ya. Sebentar. Momentum momentum ini kan saya sebutkan di sini ada P ya, momentum kalau de Broglie kan mengatakan H per lambda. Oke. Nah, K itu sama dengan 2pi per lambda gitu kan. Nah, berarti kan lambdanya diganti. Berarti momentum jadinya lambda sama dengan kan nih kan berarti kan H per 2pi kali K gitu ya. Lambda ini kan lambda itu diganti dengan 2pi per K. Apa sama dengan H coret kali K. Nah ini itu adalah momentumnya. Jadi di sini dikatakan di sini kuliah di sini aja. Oh ini ada di sini. Ya. Lambda terus ini K itu adalah 2pi per lambda. Jadi ketemu momentum ya. Jadi di sini langsung ini K. Coret per K. Hati habis. K di sini. Kalau di sini kan lambda terus lambda itu diganti, lambdanya harus diganti jadi HK aja kita itu ya langsung berarti ini ya aja itu momentum, berarti momentum ganti ini maka menjadi ini. Sebentar, ini ada 2pi nya itu HK dari mana ya? Oh ini ya, coretnya itu jadi H per 2pi ini ya.
Nah, ini adalah kerapatan arus probabilitas. Nah, ingat di dalam masuk di sini, di dalam masuk ke daerah yang tadi kotak ini ada kerapatan arus probabilitas masuk atau SI. Terus ada yang kita tampilkan SR, namanya SR. Ada yang teruskan namanya ST ya. Coba kita cek satunya. Jadi yang ini gelombang partikel datang itu SI, kerapatan arus gelombang partikel datang SI, kerapatan arus partikel pantul itu SR, kerapatan arus partikel transmisi diteruskan itu ST. Nah, jadi gini, jadi ini ada 3 ya, SI, SR, ST. Oke, kemudian kita belajar tentang gelombang mekanika gelombang Schrödinger. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa Schrödinger itu sangat yakin dengan teori mekanika klasik. Ketika ada teori kuantum, dia bersikukuh bahwa sebenarnya teori kuantum itu bisa dijelaskan secara mekanika klasik gitu. Nah, bagaimana dia merubah, menjelaskan dari gelombang yang baru, yaitu menggabungkan antara de Broglie tadi kan, de Broglie itu menjadi gelombang mekanik. Nah, oke. Menurut penjelasan ini, penjelasan gelombang mekanik. Jadi gelombang mekanik itu, misalnya gelombang tali ya, gelombang tali kalau digetarkan itu penjelasan gelombangnya seperti ini. 2 besi kuadrat, 2 X kuadrat sama dengan 1/V 2 besi kuadrat, 2 T kuadrat. Ingat, kalau X itu sama dengan V kali T. Nah, ini adalah penjelasan gelombang mekanik. Maksudnya gelombang mekanik itu gimana? Gelombang yang penjelarannya memerlukan medium itu disebut gelombang mekanik. Beda lagi dengan gelombang elektromagnetik ya. Elektromagnetik tidak memerlukan medium, jadi bisa menjalar di ruang hampa. Tapi gelombang mekanik itu memerlukan medium. Contohnya gelombang tali, gelombang air, gelombang bunyi itu memerlukan medium. Nah, ini adalah penjelasan gelombang mekanik. Ya, ini secara mekanika klasik ini ya. Kemudian diganti. Gimana V sama dengan lambda F? Lambda itu sama dengan 2K, F itu sama dengan omega 2pi. Nah, omega-nya yang lalu berarti omega K. Nah, ini diganti omega K. Jadi V-nya itu sebagai omega K. Ya, atau K sama dengan omega per V. Oke. Nah, solusi dugaan persamaan ini, gelombang ini yang persamaan perjalanan gelombang mekanik ya. Itu solusinya itu seperti ini. Bagaimana bisa seperti itu solusinya itu ya? Nih, solusinya seperti ini. Kalau ingin kita ngecek apakah ini benar tidak, apakah ini solusinya dari persamaan ini, cara ngeceknya gimana? Ya, kita buktikan secara terbalik ya. Ini gelombang psi adalah fungsi gelombangnya, ini ada variabel X dan T, ini X, ini T ya. Kalau diferensialkan terhadap X, ini saya diferensialkan, ini, maka ketemunya ini T-nya itu dianggap konstan ya. Kalau diferensial terhadap X ini konstan. Kalau konstan, maka tidak ikut didiferensialkan. Yang diikut ini, KX saja ya. KX, berarti ini IKX, berarti IKX pindah ke sini. Ini ada amplitudo A, jadi IKX ini. Nah, kemudian saya diferensialkan 2 kali. Maka ini yang keluar IKX ini kan T-nya itu dianggap konstan. Jadi ketika diferensialkan ya 0. Tidak masuk di hitungan ya. Kalau diferensial 2 kali, maka ini IK-nya itu kembali pindah ke sini. Jadi IK kali IK ya. I kuadrat, K kuadrat. Oke, jadi ini. Nah, psi itu kan A, E, KX ini ya. Jadi ini A ini sama dengan psi. Diganti aja dengan psi. Jadi diferensial terhadap X kuadrat 2 kali, maka jadinya ini. IK kembali ke ya, I kuadrat, K kuadrat kembali ke fungsi yang lama ini.
Oke, sekarang kalau didifferensialkan terhadap T, berarti ini dianggap konstan, X-nya dianggap konstan, maka yang ini ada I omega, ini minus I omega. Jadi ketika diferensial pertama, minus I omega pindah sini. Diferensial kedua, minus omega pindah sini. Minus dengan minus, jadi I kuadrat positif ya. Oke, jadi ini. Terus ini, A ini adalah fungsi gelombangnya. Jadi kembali seperti ini. Nah, kemudian, sampai di sini ya. Nah, karena Schrödinger itu kan sangat kekeh dengan gelombang mekaniknya ya. Tapi waktu itu kan sudah ditemukan energi Planck, energi dari paket-paket itu ditentukan, terus de Broglie, maka kemudian dia menggabungkan ada antara temuan Planck, temuan de Broglie itu digabung dengan gelombang mekaniknya, sehingga gelombang mekaniknya itu jadi seperti ini. Nah ini ya, jadi nah ini, pertama ini menggunakan gelombang materi de Broglie. H per lambda gitu ya. Dimana K-nya itu, ini menjadi K atau K itu berarti momentum per H coret. Ini kan K momentum per coret. Nah nanti K yang di sini, kan ini ada K ini ya. Ini solusinya K itu diganti dengan yang kuantum. Ini kan K mekanik ya. Kalau kuantumnya itu sama dengan ini, momentum per H coret. Nah, dikatakan kuantum karena ini simbol dari tetapan Planck itu adalah simbol dari kuantum. Begitu juga dengan energi. Energi itu sebenarnya HF atau H per 2pi kali 2pi, 2pi-nya kali menghapuskan. Nah, H per 2pi itu H coret, 2VF itu adalah omega. Atau omega sama dengan E per H coret. Jadi ini energi yang terkuantisasi, ini momentum yang terkuantisasi. Omega dan K itu diganti. Tadi kan ada omega dan K ini ya. Ini K, ini omega, diganti dengan ini klasik ya. K dan omega klasik diganti dengan K omega kuantum, dari kuantum. Nah, simbolnya ada ini H. H itu menunjukkan bahwa diskrit ya. Dalam bentuk diskrit ya. Terkuantisasi, ini kuantisasinya ini H ini ya. Kita dimasukkan, maka solusi daripada penjalan gelombang itu jadi seperti ini. Ini ada H, I-nya kan tetap ya, masih ada I di sini. Nah, ini ada I, K-nya diganti ya, P per H, momentum per H, jadi PX. Ini PX, ini H. Nah, ini ada simbol X-nya ya. X-nya itu maksudnya penjalanan ke arah sumbu X. Ini PX itu momentum ke arah sumbu X ini ya. Ini X-nya. Jadi PX ya. Oke, kemudian makalah Schrödinger mendapatkan ini. Ini adalah solusi persamaan gelombang mekanik yang dibuat menjadi kuantum. Ciri khas kuantumnya ada H coretnya ini. Itu adalah ciri kuantumnya. Nah, kemudian dari hukum kawan energi, nanti kemudian Schrödinger mengatakan bahwa ini energi kinetik, energi potential sama dengan energi mekanik gitu ya. E itu adalah energi mekanik. Nah, energi kinetik tadi dikatakan P kuadrat per 2M. Tuh. Nah, energi potensial simbolnya adalah V besar, terus ini energi mekanik itu E. Kemudian semuanya dikalikan dengan fungsi psi. Ini energi apa? Ini kan energi mekanik kan seper mv kuadrat ya. Itu menjadi V kuadrat per 2M. Kalikan psi, kalikan psi, kalikan psi. Kemudian di mana? Ini kan dari persamaannya tadi ya, dari persamaan ini kan didiferensialkan. Ini saya diferensialkan terhadap X ya. Kalau saya diferensialkan terhadap X, do psi do X, maka ini P-nya keluar. Jadi I P per H coret ini di sini. Jadi ya, jadi I P per H coret di sini ya. Ini lihat. I P per H coret di sini. Nah, terus kalau diferensial dua kali, ini juga I P per H coret. Nah, berarti P-nya kuadrat, H coretnya kuadrat. I kuadratnya menjadi minus sini. Minus itu adalah I kuadrat. Nah, kemudian kalau saya diferensial terhadap T, ini ya, do psi do T, maka ketemunya adalah ini. Ini ya, ini kan E ini ya, EI H coret, ini kan keluar ya, minus EI H coret ya. Nah, itu diferensial terhadap T, jadi ada ini, ada I H coretnya di sini. Kalau diferensial terhadap ini ya, minus E I H coret.
Nah, kemudian ini FC itu diganti dengan ini. Do besi do T dikalikan IH. Ini ya diganti nih. Terus ini tetap ya. Nah, terus yang ini diganti nih. Ini kan? Ini pindah ke atas berarti ya. Minusnya pindah ke atas. Ini ada 2 M-nya harusnya ya. Oh, ini ada ya. Jadi yang dirubah ini. P kuadrat psi, ini psi kuadrat psi itu ini sama dengan ini H per 2M. Ini ada minus ya, H coret per 2M. Nih. Nah, ini adalah persamaan Schrödinger bergantung waktu. Di mana letaknya? Ini ada do T itu berarti bergantung waktu. Nah, kita ingin supaya T tidak ada waktunya. Menghilangkan waktunya gimana caranya? Ya ini dimasukkan. Ini dimasukkan. Di sini nanti hasilnya adalah E kali psi ini. E kali psi. Nah, ini E psi. Jadi nanti ada di sini adalah E psi. Ini kan dimasukkan. Nanti IH saling mencoret. Terus hasilnya adalah ini E psi ya. Ini kan dimasukkan. Nanti ketemunya E psi. Sama seperti ini. Nah, kalau dimasukkan itu, maka itu adalah persamaan Schrödinger bebas waktu. Yang tadi bergantung waktu ya. Nah, sekarang ini adalah persamaan Schrödinger bebas waktu. Kalau disederhanakan lagi, itu bisa menjadi Hamilton C sama dengan energi psi. Ini Hamilton ini, itu adalah ini. Istilahnya Hamiltoniannya. Nah, kemudian kalau diuraikan lagi ini ya, ini kan, ini 2M pindah ke sini, H coretnya pindah ke bawahnya ini, minusnya pindah ke sini, ini juga pindah ke E, ya. Maka ini ya, ini kalau dipindah ke sini kan, ini bisa di E-nya itu jadi positif, E dikurangi V ya. Nah, ini adalah persamaan Schrödinger non-relativistik tidak bergantung waktu, karena ini variabel T-nya sudah nggak ada. Nah, pertanyaannya, bagaimana membuat solusinya? Ini kan sudah ketemu persamaan ini, bagaimana solusinya persamaan ini? Tadi kan ada persamaan seperti ini ya, ini ya. Nah, ini solusinya adalah ini. Jelas ya ini ya, kalau ini solusinya ini. Terus kalau di ini sederhanakan lagi, solusinya jadi seperti ini. Ini untuk kuantum. Nah, bagaimana kalau yang bentuknya seperti ini? Bagaimana solusinya? Nah, ini kan arah X ya. Berarti ini bergerak arah sumbu X. Kalau bergerak arah sumbu X, Y, Z, maka bentuknya seperti ini. Do X kuadrat, do Y kuadrat, do Z kuadrat. Ini kan tetap kuadrat ya. Ini ada pertanyaan sampai sini. Kita break dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Dulu minum dulu. Kembali lagi, apakah sudah mengisi daftar hadir? Wah, internetnya nggak kerja ya, nggak jalan ya? Belum, Pak. Bisa, Pak. Ceweknya agak error kayaknya, Pak. Ceweknya error, Pak. Tadi belum bisa, Pak. Ya, oke. Ditunggu aja ya. Memang harus ini segera. Kalau berbarengan mungkin error ya ceweknya. Kita tunggu aja. Ini ada masalah nih ceweknya. Ya, kita tunggu, nggak apa-apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kita break dulu. Silahkan kalau mau minum-minum. Oke, kita lanjut lagi.
Berarti sampai di sini jelas ya, ini nabla itu 3 dimensi X, Y, Z ya. Tapi kita nanti ninjanya cuma 1 dimensi aja. Ya, kita cuma ninja yang sumbu X saja ya. Ini nabla itu kan X, Y, Z nih. Jadi 3 dimensi. Kita ninjanya cuma 1 dimensi aja. Oke, sekarang tujuan kita mencari solusi ini, persamaan ini. Solusi persamaan Schrödinger bergantung waktu ya. Nah, caranya gimana gitu. Jadi tadi persamaan ini ya. Nah, ini solusinya gimana gitu. Kalau saya tuliskan lagi di sini, ini ya. 2c kuadrat 2x kuadrat ini 2 ya. Ini sekarang bukan 2 ini ya, karena kan sudah 1 dimensi. Diganti menjadi D, diganti D aja. Kalau 3 dimensi 2, karena kan variabelnya ini kan cuma 1 variabel, berarti ganti D. Kalau variabelnya 1 cuma D ini aja ya. Nah itu kemudian kita cek dulu ya. DC dx ya 2m per h coret ya, plus 2m massa per h coret. Coretnya kuadrat ya, terus dikali E kurang V kuadrat terus E kurang V terus dikali psi. Ini adalah persamaan Schrödinger bebas waktu. Nah, bagaimana cara mencari solusinya nih? Nah, yang penting itu mencari solusinya. Misal ya, misal tidak ada, misal V sama dengan 0. V itu apa? Energi potensial ya. Misal V sama dengan 0. Nah, ketika V sama dengan 0, artinya apa? Partikel itu bergerak bebas. Partikel tidak ada yang menghalangi. Ini partikelnya itu bergerak bebas ya. Bergerak bebas. Ya, tidak ada energi potensial yang menghalangi, bergerak bebas. Jadi persamaannya jadi dx ya, d psi dx kuadrat plus 2m h coret kuadrat dikali e sama dengan 0. Nah, ini kan lebih sederhana. Ini adalah persamaan ketika partikel tuh di luar medan listriknya, Jadi partikelnya bebas bergerak tanpa pengaruh medan listrik. Misalnya ini ada atom gitu ya. Nah, ini kalau elektronnya bergerak ke sini, E-nya bergerak gitu ya. Kemungkinan masih terpengaruh medan listriknya. Di sini ada medan listriknya. Jadi ada medan listriknya karena kan kumpulan atom positif itu ada medan listriknya. Jadi ini masih ada V-nya. Artinya elektronnya itu masih berada di pengaruh medan listrik atau ada potensial energinya yang mempengaruhinya. Tapi kalau elektronnya bergerak jauh dari atom, maka itu dikatakan elektron bebas. Ya, ini V-nya di sini V tidak sama dengan 0 karena masih ada pengaruh dari atom-atom itu. Jadi ada potensial energinya. Kalau elektronnya bebas, misalnya ini elektron ya, tidak ada elektron, ini elektronnya bergerak ya, tanpa ada elektron bergerak tanpa ada atom, tanpa ada macam-macam, maka itu
berarti V-nya sama dengan 0. D tidak ada yang mempengaruhinya, tidak ada muatan positif di situ, maka V-nya sama dengan 0. Jadi tidak ada mengaruhinya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Jika tidak ada potensial yang tidak ada energi potensial yang mempengaruhinya, bagaimana solusinya? Berarti kan persamaannya kan do si do ya d besi dx ini cuma ditinjau arah sumbu x saja ya. 2m e per h coret kuadrat besi sama dengan 0. Oke, bagaimana cara mencari solusinya? Mencari ini kan persamaan. Nah, solusinya itu ini si x itu sama dengan berapa? Nih, fungsi variabelnya kan cuma x ya. Ini kan ada x dx itu kan berarti cuma x variabelnya. Nah, berapakah nilai ya itu si x-nya? Nah, untuk menyelesaikan itu kita menggunakan asumsi. Misal alfa itu sama dengan 2m e per h coret kuadrat. Maka persamaannya jadi d si